Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku selamat berjumpa lagi pada teman kali ini dengan saya. Nah, kita akan membahas hidrolisis garam pada pertemuan kali ini ya. Nanti hidrolisis garam ini kita akan bagi menjadi beberapa video pembelajaran ya. Nah, pada hidrolisis garam kita akan belajar tentang apa saja toh. Ini bisa kita lihat di sini. Yaitu kita akan belajar tentang sifat larutan garam, tentang pengertian hidrolisis garam. Jadi sebenarnya kan judulnya hidrolisis garam ya. Kita akan belajar di situ apa atau hidrolisis garam itu pengertiannya. Kemudian tentang jenis garam dan reaksi hidrolisisnya. Kemudian tentang pH larutan garam. Ini yang kita pelajari. Insya Allah pengertian hari ini, pertemuan video ini, insya Allah bisa sampai C ya. Kita usahakan sampai C. Kita akan tahu sifat larutan garam, kita akan tahu pengertian hidrolisis garam, kemudian kita akan juga tahu jenis garam dan reaksi hidrolisisnya, jenis garam dan reaksi hidrolisisnya. Ini akan paham di sini. Insya Allah yang pH larutan garam akan kita lakukan di video berikutnya. Anak-anakku, pertama kita akan belajar tentang sifat larutan garam ya. Kita ingat dulu waktu kelas 10 atau kelas 11 semester 1 kita sudah belajar tentang asam basa. Ya. Ada teori asam basa, kemudian Anda sudah diberikan contoh-contoh asam, contoh-contoh basa, bahkan juga sudah menggunakan garam. Ya. Sedikit mengingatkan kita, apa sih contoh-contoh asam itu? Yang perlu kita ingat dahulu sebelum membahas tentang hidrolisis garam ini, karena garam itu sangat erat hubungannya dengan asam dan basa. Ya. Ini ada contoh asam. Ya, contohnya misalkan asam fluorida HCl, gitu kan ya. Asam fluorida HF, ya. Asam asetat atau asam etanoat itu sama dengan asam asetat, itu CH3COH. Asam sulfat yang sering kita pakai dalam contoh-contoh soal H2SO4 dan sebagainya. Kamu bisa buka referensi kamu tentang contoh-contoh asam pada pembahasan asam basa di awal semester 1 ini ya. Nah, semester 2 maaf, di awal semester 2 tentang asam basa. Kemudian kamu juga harus mengingat lagi tentang contoh-contoh basa. Nah, kalau di teorinya Arrhenius, contoh-contoh basa itu ciri khasnya apa? Ada OH-nya ya. Misalkan natrium hidroksida NaOH, kalium hidroksida KOH, barium hidroksida BaOH. Jadi ciri khasnya ada OH di sana. Kalau asam tadi ciri khasnya ada H-nya HCl, HBF, HBr, H2SO4, HNO3 itu contoh asam. Kalau contoh basa NaOH, KOH, BaOH 2 kali. Ini contoh-contoh yang kita cari, yang kita sebutkan tadi adalah contoh-contoh asam basa menurut siapa ini? Teorinya Arrhenius. Ya. Pada pembahasan ini nanti pun, pada hidrolisis garam ini nanti pun juga sebenarnya asam basanya ya yang konkretnya ya dari Arrhenius ini ya, yang dari Arrhenius ini. Itu contoh-contoh asam basa yang harus kamu lihat lagi. Berikutnya kita akan belajar selanjutnya yaitu tentang apa tadi? Tentang sifat larutan garam. Kita diberikan data, tapi sebelumnya kamu juga bisa memberikan contoh garam. Contoh garam itu seperti apa sih anak-anakku? Ini NaCl, K2SO4, BaNO3 2 kali, dan lain-lain. Kalau Anda perhatikan, garam ini terbentuk dari sisa basa dan sisa asam. Ini kalau ada NaOH gitu kan basa. Kalau HCl gitu kan asam. Nah, dijipuk Na netral, dijipuk Cl to, jadi NaCl itu satu garam. K2SO4 juga begitu, ini garam. Ini terbentuk dari, kalau Anda perhatikan KOH itu basa, maka K itu bisa dikatakan sisa basanya. H2SO4 itu asam, diambil SO4-nya saja atau sisa asamnya saja. Digadok ke, jadi K2SO4 itu dari suatu garam. Jadi garam itu bisa dikatakan terbentuk dari asam dan basa, atau sisa asam dan sisa
basa. Samanya dengan ini ya. BaOH 2 kali itu basa, ada OH-nya. HNO3 itu asam. Maka digaduk ke Ba dengan NO3 suatu garam. Loh, kok rumusnya BaNO3 2 kali Pak, tidak BaNO3? Nah, ini kamu kelas 10 sudah belajar. Kenapa rumusnya menjadi ini 2 kali? Kaitannya dengan muatan Ba-nya 2 plus NO3-nya -1. Maka harus BaNO3 2 kali. Ini materi kelas 10 kan, kamu masih ingat lagi. Ini contoh-contoh garam. Nah, sebenarnya apa garam itu? Sebenarnya sudah saya singgung tadi. Ya, sudah saya singgung tadi. Garam itu bisa dikatakan senyawa yang terbentuk dari basa dan asam. Ini basa direaksikan dengan asam itu pasti suatu garam. Hasil sampingnya H2. Ini kan garam. Basa plus asam pasti hasilnya suatu garam. Bisa juga, ini saya tuliskan, Na plus dan Cl min jadi NaCl. Ini adalah sisa basa, sisa asam menghasilkan suatu garam. Ini tentang kamu memahami tentang garam. Jadi contoh-contohnya sudah jelas. Contoh apa garam itu juga sudah jelas bahwa garam itu bisa terbentuk dari suatu basa direaksikan dengan suatu asam. Atau sisa basa, sisa asam. Yang penting sini adalah Anda bisa memberikan contoh garam dan pembentuknya. Nah, ya, pembentuknya dari basa dan asam. Ini untuk memahami tentang garam. Ya. Kemudian ini pokok permasalahan kita pada pertemuan ini adalah apakah sifat larutan garam? Sifatnya, sifat. Dulu saat membahas tentang asam basa itu ada larutan bersifat asam, larutan bersifat basa, dan tentunya kalau tidak asam dan tidak basa adalah netral, gitu kan? Jadi ada 3 sifat itu, anak-anak. Suatu larutan bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, juga bisa bersifat netral atau tidak asam, tidak basa. Nah, sekarang kita akan menyelidiki sifat-sifat larutan garam. Ya. Percobaan sifat larutan garam. Ini saya singkat percobaannya, langsung saya berikan data untuk kita analisis. Data percobaannya kita dapatkan ini. Nah, prakteknya itu kalau kita mempunyai lautan garam dalam satu gelas kecil begitu, nanti kita punya banyak cara ya. Kita punya lakmus merah dan lakmus biru. Itu untuk mengidentifikasi apakah suatu lautan itu bersifat asam, bersifat basa ataupun netral, ya, netral. Ini caranya bagaimana? Kertas ini, maksudnya kertas gulungan kecil seperti kita gitu ya, anak-anakku. Lakmus merah ini nanti kalau kita masukkan dalam suatu larutan, dia kok ternyata tetap merah, itu tentunya belum bisa menyimpulkan bahwa itu apakah bersifat asam atau basa. Yang pasti, ingat, yang bersifat asam itu sifatnya adalah memerahkan lakmus biru, ya, memerahkan lakmus biru.